pidana atas diri terdakwa. Kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Atas meninggalnya korban, Wayan Mirna Salihin telah membuat kepedihan yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kedua, perencanaan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin dilakukan secara matang, sehingga menunjukkan keteguhan niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin. 3. Perbuatan terdakwa sangat keji karena dilakukan terhadap sahabatnya sendiri. 4. Perbuatan terdakwa tergolong tindakan sadis karena racun sianida yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin tidak langsung membunuhnya, melainkan menyiksa korban Wayan Mirna Salihin terlebih dahulu sampai akhirnya meninggal dunia. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui serta tidak menyesali sedikitpun perbuatan yang telah menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin, serta terdakwa membangun alibi guna mengaburkan fakta dengan menyebarkan informasi menyesatkan dengan tujuan untuk menghambat proses penegakan hukum. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan 18 dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti nomor 19 sampai 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Budiawan Sumarko. Barang bukti nomor 30 sampai dengan barang bukti nomor 31 sampai dengan 45 dikembalikan pada restoran Oliver melalui saksi Devi Krisnawati Siagian. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2016. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Jaksa penuntut umum. Demikian Yang Mulia. Kita tanyakan kepada terdakwa ya. Sudah mengerti ya apa yang tadi dibacakan oleh penuntut umum ya? Iya. Ya. Kemudian atas tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut, sebagai terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya, mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan atau nota pembelaan atau pledoi ya. Yang untuk itu kepada terdakwa juga diberikan hak apabila mau membuat sendiri, di samping
nota pembelaan yang disusun oleh penasihat hukum saudara, ya. Apakah saudara akan menyusun sendiri? Iya, yang mulia. Ya. Jadi di samping saudara menyusun sendiri, kepada penasihat hukum juga diberi hak untuk mengajukan nota pembelaan, ya. Untuk itu, majelis memberikan kesempatan untuk membacakan nota pembelaan baik dari terdakwa maupun dari penasihat hukum, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016. Demikian, ada yang perlu dikemukakan? Sementara tidak ada yang mulia. Tidak ada, ya. Ya, dari jaksa penuntut umum ada yang mau sampaikan? Cukup yang mulia. Cukup, ya. Karena sudah cukup, oleh karenanya persidangan untuk hari ini kita nyatakan selesai dan ditunda serta ditetapkan kembali. Sidang yang akan datang adalah hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 dengan acara nota pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari tersebut jam 9 pagi pada hari Rabu 12 Oktober 2016. Demikian sidang ditunda dan ditutup. Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan sidang ke-27 dari terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan tadi baru saja kita dengarkan bersama-sama tuntutan kepada Jessica yang akhirnya dibacakan setelah 7,5 jam pengadilan berjalan, dan tuntutan yang diberikan untuk Jessica dari jaksa penuntut umum adalah hukuman penjara selama 20 tahun kurungan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dilalui oleh Jessica beberapa bulan terakhir ini. Dan selain itu pula, JPU memutuskan bahwa Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan tuntutan pasal 340 KUHP, dan juga memutuskan untuk memusnahkan dan mengembalikan sejumlah barang bukti kepada suami dari almarhum Iwayan Salihin, yakni Arif. Dan tadi juga jaksa penuntut umum menyebutkan ada hal-hal yang memberatkan sehingga muncul maksud kami tuntutan 20 tahun penjara tersebut, yakni aksi pembunuhan berencana berdampak terhadap duka yang mendalam kepada keluarga Mirna, dan juga perbuatan pembunuhan berencana dianggap sangat keji karena dilakukan terhadap sahabatnya sendiri. JPU tadi juga menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan yang teramat sadis karena racun sianida yang digunakan tidak langsung menewaskan korban Mirna, namun menyiksa Mirna secara perlahan hingga kemudian dinyatakan tewas. Selama hampir 7,5 jam tadi pemirsa persidangan berjalan, persidangan sempat diskor selama 2 kali. Pertama pada pukul 4 sore hari tadi selama 15 menit, dan pada pukul 6 sore hari tadi selama 1,5 jam. Dimintai komentarnya Otto Hasibuan, kuasa hukum dari Jessica, pada pukul 6 sore hari tadi sebelum sidang berakhir dan sebelum tadi tuntutan dibacakan, menyatakan jaksa penuntut umum manipulatif, khususnya ketika JPU menyebutkan adanya penggunaan sianida sebesar 5 gram. Menurut Otto, belum bisa dibuktikan apakah benar digunakan sianida dan apakah dan dari manakah Otto mempertanyakan angka 5 gram tersebut berasal. Sementara tadi selama 7,5 jam persidangan berjalan, JPU berulang kali menyebutkan kronologis dan juga hal-hal yang kemudian dianggap mengacu kepada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica, antara lain bagaimana Jessica kerap kali memaksa, dalam tanda kutip begitu ya, Mirna dan juga Hani untuk melakukan pertemuan yang akhirnya dilakukan pada tanggal 6 Januari lalu di sebuah kafe di kawasan
perbelanjaan di pusat Jakarta. Nanti kami akan melanjutkan review terkait dengan hasil tuntutan dan tentunya masih ada sidang-sidang lagi nantinya di minggu depan, namun setelah jeda satu ini pemirsa.